Komandan KKB Papua PD berkuasa di Tanah Baru 2022 malah bernasib apes. Hai, halo. Kembali lagi bersama Caca di sini. Jangan lupa padamkan tombol merah di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kertas Tulis. Diburu pasukan elit TNI AU, Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Lekagak Telenggen menyambut tahun baru 2022 dengan percaya diri. Petinggi KKB Papua paling diburu TNI Polri itu optimis pasukannya bisa berjaya di tahun 2022. Lekagak Telenggen adalah salah satu aktor penting dalam teror KKB Papua selama ini. Ia memimpin serangan KKB Papua di berbagai tempat seperti teror di PT Freeport Indonesia. Jumlah korban akibat ulah KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen pun tidak sedikit jumlahnya. Bahkan tidak hanya masyarakat sipil, prajurit TNI Polri juga menjadi sasaran serangan brutal Lekagak Telenggen CS. Jelang memasuki tahun baru 2022, Lekagak Telenggen mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Surat terbuka itu ditulis Lekagak Telenggen dengan maksud meminta gencatan senjata selama Natal dan Tahun Baru. Lekagak Telenggen meminta gencatan senjata dengan pihak TNI Polri selama 14 hari. Dalam surat terbukanya itu, Lekagak Telenggen menuliskan sebuah kalimat optimisme menyambut Tahun Baru 2022. Lekagak Telenggen yakin kelompoknya bisa berkuasa dan membawa wilayah Papua Barat berpisah dengan Indonesia. Tahun baru 2022 sebagai tahun kunci kemerdekaan Papua Barat dari Sorong sampai Samarai, tulis Lekagak Telenggen. Lekagak Telenggen boleh saja bersikap optimis bahwa KKB Papua akan berjaya di tahun 2022. Namun ia dan anak buahnya harus bersiap-siap menghadapi salah satu pasukan elit TNI AU. Tinggal menghitung hari, ratusan prajurit TNI AU akan dikirim untuk memburu KKB Papua. Ratusan prajurit terlatih tergabung dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan Batalion Komando 48 Kop Pasukan Kas. Sebagai informasi, Batalion Komando 469 Paskas merupakan satuan tempur yang berada di bawah kendali Wing 3 Paskas yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. Mereka akan segera mendarat dan menjalankan misi khusus di wilayah Papua. Nantinya, ratusan pasukan khusus tersebut akan dikerahkan di zona rawan KKB Papua di daerah Papua dan Papua Barat. Sebanyak 450 pasukan pemukul Yonif para Raider 328 Kostrad dikirim ke salah satu wilayah yang menjadi basis kuat KKB Papua, yaitu Kabupaten Intan Jaya. Seperti diketahui, kelompok kriminal bersenjata Papua di Intan Jaya memang cukup masif melakukan aksi teror. Namun pasukan pemukul Yonif para Raider 328 Kostrad tidak gentar dan tetap berangkat melaksanakan tugasnya sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan. Melansir dari rilis penerangan Kostrad, sebanyak 450 prajurit Yonif para Raider 328 Kostrad melaksanakan tradisi penciuman bendera perang yang menandakan telah siap lahir batin untuk menjalankan penugasan. Penciuman bendera perang itu merupakan wujud kebanggaan terhadap satuan yang didasari dengan hati bersih dan jiwa tulus serta menjadi pertanda kesiapan lahir dan batin bagi seluruh prajurit untuk menjalankan tugas yang dipercayakan negara kepada Yonif para Raider 328 Kostrad. Seperti diberitakan sebelumnya, satuan yang kini berperan sebagai pasukan pemukul reaksi cepat TNI dari Divisi Infanteri 1 Kostrad itu mendapatkan penghargaan untuk mengemban tugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Penyangga Mobile RI Papua Nugini. Tidak main-main, mereka bakal bertugas di wilayah Papua yang selama ini menjadi basis kuat kelompok teroris bersenjata OPM Papua, yaitu di Kabupaten Intan Jaya. Sekedar diketahui, melansir dari Wikipedia, Batalion Infanteri para Raider 328 Dirgahayu disingkat Yonif para Raider 328 adalah batalion infanteri lintas udara yang berada di bawah kendali Brigif Linut 17 Kujang 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Yonif Linut ini berdiri pada tanggal 16 Mei 1950
58 dengan personil dari ex-Kompi Siwa 1 dan 2. Batalion ini terdiri dari Kompi A, B, C, Kompi Markas, dan Kompi Bantuan. Satuan ini bermarkas di Cilodok, Kota Depok, Jawa Barat. Kekuatan personil lebih kurang 730 anggota. Batalion ini masuk ke Brigi Flinut 17 Kujang 1 Kostrat bersama Yoni Flinut 305 Tengkorak dan Yoni Flinut 330 Tridharma. Prestasi batalion ini antara lain menangkap Kartosuwiryo tanggal 4 Juli 1962 di Gunung Geber, Majalaya oleh Kompi C Yon 328 Kujang 2 Siliwangi di bawah pimpinan Letnan 2 Suhanda. OPM tolak gencatan senjata. Sebelumnya Mabes Polri melalui Kadif Humas Irjen Argo Yuwono mengajak pihak organisasi Papua Merdeka untuk gencatan senjata lalu berdialog. Hal ini dilakukan demi mencari solusi terkait penyelesaian konflik di Papua. Namun ajakan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka. Demikian juga ajakan komunikasi dengan seorang kepala daerah. Melansir dari Surya, OPM meminta dialog dilakukan langsung dengan Presiden Joko Widodo. Penolakan itu disampaikan resmi juru bicara TPNPB UPM Sebi Sambo melalui akun media sosial miliknya. Selain dialog dengan Jokowi, kata Sebi, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. TPNPB UPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi, tulis Sebi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah memberikan perintah tegas untuk memburu kelompok kriminal bersenjata Papua. Presiden Jokowi dikabarkan marah besar saat Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karyanugraha gugur dalam sebuah serangan terbidik kelompok KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kepala negara pun mengecam aksi tersebut sekaligus memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri memburu anggota KKB Papua. Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, kata Presiden Jokowi. Secara tegas, Presiden Jokowi menyatakan tidak ada ruang apapun bagi KKB Papua dan daerah lainnya. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Perintah tegas Presiden Jokowi tersebut ternyata mendapat respon dari juru bicara organisasi Papua Merdeka Beni Wenda. Merespon pernyataan Presiden Joko Widodo, Jubir UPM Beni Wenda mempertanyakan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dijuluki penjahat dan teroris. Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah siapa yang menginvasi negara kami? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita, dan anak-anak? Tulis Beni melansir dari Tribun Papua.